Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Rizky Puspasari dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Pokok bahasan nomor 1, Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi. Pokok bahasan nomor 2, Permintaan. Pokok bahasan nomor 3, Teori penawaran ekuilibrium. Pokok bahasan 4, elastisitas permintaan. Pokok bahasan 5, elastisitas penawaran. Pokok bahasan 6, pasar persaingan sempurna. Pokok bahasan 7, pasar monopoli. Pokok bahasan 8, pasar monopolistik. Pokok bahasan 9, pasar oligopoli. Pokok bahasan 10 dan 11, perhitungan pendapatan nasional. Pokok bahasan 12, teori konsumsi dan tabungan. Pokok bahasan 13, teori investasi. Pokok bahasan 14, inflasi. Pokok bahasan 15, pengangguran. Pokok bahasan 16, sistem ekonomi. Bahasan 17 dan 18, pertumbuhan ekonomi. Dari 18 pokok bahasan tersebut, saya akan mencoba mempresentasikan dari pokok bahasan nomor 15 dengan judul pengangguran, di mana arti pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari pekerjaan. Di mana arti pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari pekerjaan. Adapun penyebab terjadinya pengangguran, penduduk relatif banyak sedangkan lapangan kerja sedikit, yang mengakibatkan permintaan tenaga kerja berkurang. Poin kedua, pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah, sehingga tidak mampu bersaing dan tersisih. Poin ketiga, angkatan kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Poin keempat, teknologi yang semakin modern, belum terimbangi oleh kemampuan. Adapun jenis-jenis pengangguran adalah: 1. Jenis pengangguran teknologi dapat dikatakan sebagai korban canggihnya teknologi. Seseorang berstatus pengangguran karena tenaganya digantikan oleh mesin atau teknologi canggih yang ditetapkan. Contohnya seperti pengangguran teknologi, yaitu pembajakan sawah dengan memakai. Contohnya yaitu pengangguran teknologi ketika pembajakan sawah dengan memakai alat traktor. Poin 2, pengangguran siklus. Jenis pengangguran ini dapat dikatakan sebagai jenis pengangguran yang disebabkan karena siklus konjungtur dalam suatu negara yang mendalami resesi atau depresi, sehingga menimbulkan adanya penghentian tenaga kerja sehingga berakibat menurunnya permintaan barang dan jasa. Contoh pengangguran siklus yaitu kurangnya permintaan barang elektronik berupa radio dan televisi, menimbulkan berkurangnya jumlah karyawan yang bekerja di pabrik tersebut. Poin 3, pengangguran musiman. Jenis pengangguran ini biasanya dapat dikatakan sebagai pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan musim di suatu negara. Contohnya ketika musim hujan tiba, ada banyak kuli bangunan yang menganggur. Disebabkan ada banyak proyek tertentu ketika musim hujan tiba dan akan dikerjakan kembali pada saat musim kemarau. Poin 4, pengangguran struktural. Pada jenis pengangguran ini dapat dikatakan sebagai pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur perekonomian di suatu negara. Contohnya adalah ketika struktur perekonomian berubah dari struktur awalnya pertanian kemudian berubah menjadi perindustrian, maka yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian itu tenaga kerja dituntut untuk mempunyai keahlian dalam bidang perindustrian agar mampu terus bertahan. Pengangguran friksional. Jika dilihat dari penyebabnya, pengangguran friksional yaitu seorang menjadi pengangguran karena sulitnya menemukan antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak yang membutuhkan. Pengangguran jenis ini banyak ditemukan di desa-desa yang cukup terpencil atau kualifikasi potensi yang dimiliki seseorang tidak dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang berada di daerah tempat tinggalnya. Contoh pengangguran friksional adalah jika seseorang yang memiliki pekerjaan di pabrik plastik ingin pindah ke pabrik tekstil,
dengan harapan agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi dari pekerjaan yang sebelumnya. Kemudian ada dampak yang diakibatkan oleh pengangguran. 1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Poin A, pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah dari yang dicapai masyarakat, lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus diterima dari masyarakat pun akan menurun. Dan jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan akan terus menurun. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang atau jasa hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor atau pengusaha untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Nomor 2, dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat. Poin 1, pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian. Poin 2, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Poin 3, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran. 1. Memperluas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat diperluas dengan 2 cara, yaitu poin A, pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya atau yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja melalui beberapa proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, dan jembatan. Poin 2, menurunkan jumlah angkatan kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah angkatan kerja. Misalnya program keluarga berencana, program wajib belajar, dan adanya pembatasan usia kerja minimum. Kemudian poin 3, meningkatkan kualitas kerja sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Banyak cara yang dapat dilakukan, seperti melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kursus, balai latihan kerja, mengikuti seminar dan yang lainnya. Baik, demikian pokok bahasan yang sedikit saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Harap maklum dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.